Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 8 September 2020, Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria. Peristiwa kelahiran normalnya pasti membawa pengalaman sukacita. Apalagi Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Bunda Maria, di usia senja dikaruniai seorang putri yang menjadi Bunda Yesus. Pesta kelahiran Bunda Maria berkaitan dengan ajaran gereja perihal Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa atau yang dikenal dengan sebutan Maria Immaculata atau Immaculate Conception yang dirayakan pada tanggal 8 Desember. Jika dihitung 9 bulan kemudian, dari Januari sampai dengan September, maka September bulan 9 bulan kemudian, hari ini kita merayakan Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini ingin mengatakan bahwa Maria adalah sosok spesial dalam sejarah keselamatan karena ia dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Tuhan. Rahimnya menjadi tabernakel, tempat Sang Immanuel berlindung hingga peristiwa lahirnya Yesus Sang Juru Selamat. Teladan hidup Bunda Maria sangat inspiratif dan perlu kita teladani. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari versi singkat yang diambil dari bacaan hari ini, Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria, dan terpujilah namamu. Sebab daripadamu telah terbit matahari keadilan, yaitu Kristus Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam daftar nama-nama favorit versi IDN Times, nama Maria masuk dalam 50 nama populer dalam 100 tahun terakhir ini. Apakah kita tahu makna secara etimologis dari kata Maria? Maria adalah nama dalam bahasa Yunani yang diambil dari kata Ibrani Miriam yang artinya pahit. Nama Miriam muncul dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir untuk mengingatkan bangsa Israel
akan pahitnya hidup dalam perbudakan. Namun istimewa sekali, Allah membalikan pengertian dari nama Miriam yang dimaksud untuk mengingatkan pada peristiwa pahit akan perbudakan di Mesir menjadi sukacita dan kegembiraan melalui Maria, sang bunda Tuhan. Maka tidak heran kalau nama Maria menjadi nama yang populer dan dipakai bukan hanya bagi kaum perempuan, tetapi juga banyak digunakan oleh kaum laki-laki. Karena nama Maria mengingatkan kita pada sosok Bunda Maria, Bunda Tuhan, Bunda Gereja yang hari ini kelahirannya kita rayakan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang peristiwa kelahiran Yesus. Satu makna rohani yang ingin saya petik dari firman hari ini yang begitu kaya akan nutrisi inspirasi adalah dari ayat 23 yang mengatakan demikian. Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Keyakinan, trust, iman kita akan Allah Immanuel akan mengubah pengalaman pahit menjadi pengalaman sukacita dan kegembiraan. Di masa sulit, di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami, di tengah segala ketidakpastian kapan ini akan berakhir, satu hal yang pasti dan semoga kita imani dan yakini, kalau Allah senantiasa beserta kita. Bunda Maria telah membuktikan dalam berbagai peristiwa hidup yang ia alami dan lakoni, kesetiaan untuk mengatakan iya pada kehendak Allah, berbuah pengalaman sukacita dan kegembiraan. Mari sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita bersungut-sungut, jangan lagi kita mengeluh atas hidup yang saat ini kita alami dan kita jalani. Yakinlah selalu kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau ia meninggalkan kita, ia mengingkari dirinya sendiri sebagai Sang Allah Immanuel. Biarlah dengan keyakinan, iman, dan kepercayaan kita akan Allah yang senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk menjalani hidup dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Segalanya pasti akan berbuah kegembiraan dan sukacita kalau kita berjalan bersama Dia. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.